Saya akan membahas beberapa fungsi Excel ini, terutama di dalam tulisan, untuk merapikan, bagaimana caranya merapikan tulisan dari berantakan seperti ini menjadi ini dengan cepat dengan beberapa fungsi Excel. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Ini beberapa fungsi Excel untuk merapikan dan mengedit tulisan. Nah, di sini kita memiliki tulisan yang berantakan seperti ini. Dari spasinya itu tidak teratur, ada yang 3 spasi, 4 spasi, 5 atau bahkan lebih. Nah, kalau Anda mengetik ulang itu akan lama sekali. Nah, kita akan merapikan dengan fungsi trim. Jadi caranya gampang sekali. Nah, jadi ini adalah sudah rapi. Seperti ini tulisan sudah rapi. Nah, ini tulisannya sudah rapi. Nah, kita ingin misalnya membuat tulisan itu semua huruf kecil. Nah, itu bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi lower. Di sini huruf besar, semua huruf besar dijadikan huruf kecil. Jadi lower. Nah, jadi ini hasilnya. Semua hurufnya kecil. Ini saya copy di sini untuk memudahkan ke fungsi-fungsi berikutnya. Nah, ini setelah huruf kecil, misalnya Anda memiliki tulisan huruf kecil semua, bagaimana merubahnya lagi? Menggunakan, misalnya Anda ingin menggunakan huruf kapital, nah itu Anda tidak perlu mengetik lagi. Tinggal menggunakan suatu rumus lagi. Merubah dan menjadi huruf besar semua. Nah, itu menggunakan fungsi upper. Nah, jadi huruf besar semua seperti ini tulisannya. Jadi tidak perlu ngetik ulang ya. Jadi tinggal menggunakan fungsi upper. Nah, bagaimana menggunakan fungsi yang terakhir yang sangat penting juga ini ini tulisan yang akan dihasilkan itu di huruf awalnya itu adalah huruf besar dan setelah itu huruf kecil. Nah, ini menggunakan fungsi yang namanya proper. Nah, jadi ini proper, huruf besar depannya, belakangnya huruf kecil. Depannya huruf besar, belakangnya huruf kecil. Nah, itu dari fungsi pengeditan tulisan. Nah, terus saya ingin membagikan sedikit juga kepada Anda bagaimana membuat sebuah ID karyawan atau ID di dalam perusahaan Anda yang unik. Nah, jadi data yang Anda sudah input di sini adalah nama, jabatan, nomor induk KTP. Nah, di sini kita akan menemukan 3 karakter dari kanan untuk membuat suatu ID yang unik. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita menemukan 3 karakter dari nomor induk karyawan ini. Nomor induk karyawan, nomor induk KTP gitu misalnya. Kita mencari 3 huruf belakang ya. Nah, 3 huruf, Di sini kita harus menentukan berapa huruf. Kalau tidak ditentukan, 1 saja seperti tadi. Nah, 3. Oke. Nah, ini adalah 3 karakter terakhir dari NIK ini adalah 724. Langsung aja kita seret ke bawah. Nah, jadi ini adalah 3 karakter terakhir dari masing-masing nomor induk NIK ini. Sudah kita dapatkan 3 karakter terakhirnya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan bagaimana membuat nomor induk karyawan yang unik dari menggabungkan karakter ini, nama, jabatan, tahun lahirnya, dan 3 karakter terakhir. Kita menggabungkan dengan fungsi concatenate. Ya, concatenate. Nah, jadi ini kita akan pakai ini, misalnya titik 2. Nah, apabila kita menggunakan garing atau apapun selain menyorot sel, itu kita wajib memakai petik 2. Ya, misalnya kalau nyorot sel itu
tidak memakai petik 2. Nah, ini garing. Kita buat lagi ini tahunnya, kita sorot sel, nggak usah petik 2 ya. Nah, misalnya setelah tahun ini kita tidak garing lagi, istilahnya kita garis mendatar sekarang. Misalnya kita garis mendatar ya, tetap petik 2-nya tetap harus ada. Ini karakternya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ID karyawan atau ID anggota perusahaan itu adalah seperti ini. Oki, dia direktur, tahun lahir 1977, ini strip 724, berasal dari sini. Nah, kita sorot saja ke bawah, sorot saja ke bawah. Nah, seperti ini semua. Jadi ID unik karyawan itu sudah kita dapatkan. Di sini ada Hoki, direktur, Cynthia itu komisaris, Taufik itu HRD. Nah, di sini unik sekali ID-nya. Jadi combine dari semua data yang ada di sini. Oke, itu membuat ID yang unik. Setelah itu pelajaran selanjutnya. Nah, ini kita sama seperti tadi, kita menemukan sekarang nama depan, nama belakang, kelahirannya. Nah, bagaimana caranya menentukan, bagaimana caranya membuat nama lengkapnya? Sama dengan fungsi concatenate. Ya. Concatenate. Nah, seperti tadi. Nah, di sini kita sorot ring. Nah, itu kalau misalnya tidak nyorot ring, ingat tanda petik ini berarti spasi karena kita tidak isi apa-apa. Ya, setelah itu sorot ring lagi. Nah, ini adalah nama lengkapnya. Hoki Budiman. Nama depan Hoki, nama belakang Budiman. Nah, ini semua sudah nama lengkapnya di sini. Sekarang kita, misalnya Anda punya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, jutaan data. Nah, Anda ingin melihat tanggal lahir saja. Kalau ini seperti ini, Anda susah sekali melihatnya. Mungkin tanggal lahir itu mungkin Anda jadikan kode unik, atau bulan lahirnya, atau tahun lahirnya. Nah, Anda bisa memisah-misahkan semua dari data yang Anda sudah dapatkan, tanggal, bulan, tahun. Ini Anda split gitu, tanggal lahirnya, bulan lahirnya, dan tahun lahirnya. Ini misalnya ingin mengetahui tanggal lahirnya, day ya, day, kita sorot ringnya. Nah, ini day-nya tanggal 2, kita tinggal klik dan sorot. Nah, jadi ini tanggal-tanggal lahir dari masing-masing karyawan tadi. Nah, mungkin ini karena sedikit gampang, kalau banyak membingungkan juga, makanya Anda perlu rumus untuk itu. Nah, ini day. Nah, ini untuk menentukan bulannya juga sama, kita pakai months, ya, months. Oke, ini bulan-bulannya kita split berdasarkan bulan kelahirannya. Nih, semuanya sudah ada bulannya ya, tanggal, bulan, dan tahun. Tahun sekarang adalah years. Year. Klik di sini. Nah, jadi ini adalah tahun lahir. Nah, jadi Anda sudah mendapatkan semua data, nama lengkap sudah ketemu dari data ini, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Sudah Anda bisa temukan semua. Inilah data yang sangat mudah dan sangat diperlukan di dalam pengolahan data. Mungkin dari HRD itu sangat memerlukan hal ini untuk mengolah data-data karyawan. Nah, demikian tadi penjelasan singkat saya mengenai cara merapikan tulisan, bagaimana menggabungkan dan menemukan, mensplit, artinya data yang sudah ada. Nah, demikian teman-teman semua. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like, berikan komen, subscribe apabila
baru mengunjungi video ini karena saya akan mengupload video-video yang lebih bagus untuk pengembangan dari pengetahuan Anda semua, untuk referensi Anda di dalam berkarya dengan Excel. Nah, jadi terima kasih atas perhatian.